Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Bincang Sehat bersama RSUK. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Wahyu Paramita di sini sebagai moderator. Sekarang saya ditemani oleh Dokter Zaki, dokter spesialis bedah torak kardiak vaskuler. Betul ya, Dok ya? Betul. Dokter Zaki ini baru bergabung ya di RSU Kaliwates. Ya, sekarang kita bahas tentang BTKV ya, Dok ya. Kan karena masyarakat mungkin kurang familiar ya dengan BTKV, apalagi saya juga tergolong bukan orang medis nih, Dok. Jadi mohon penjelasannya, apa sih, Dok, BTKV itu? Oke, makasih Mbak Vina atas perkenalannya. Jadi BTKV itu singkatan dari bedah, torak, kardiak, dan vaskular ya. Secara umum dia merupakan bagian dari ilmu bedah. Jadi secara general kan ada bedah dan medis ya. Kalau medis itu yang non pembedahan, kalau bedah ya dengan pembedahan gitu. Nah, belakangan memang bedah TKV itu ditempuh pendidikannya itu tanpa melalui bedah umum dulu gitu. Jadi kami langsung dididik melayani penyakit-penyakit yang terkait bedah, torak, kardiak, dan vaskular gitu. Apa sih torak, kardiak, dan vaskular itu? Jadi toraks itu kan dada ya. Dada ini yang dimaksud lebih ke rongga dada itu. Jadi paru, dan kalau rongga dada itu ada istilahnya yang kanan kiri, sebelah kanan kiri itu paru, terus yang di tengah itu mediastinum itu. Jadi ada tumor timus dan lain sebagainya di bagian tengah. Terus K-nya itu kardiak ya. Kardiak itu berarti jantung ya. Jadi bedah jantung. Jadi penyakit-penyakit jantung yang membutuhkan penanganan pembedahan, nah kami yang mengerjakan. Yang terakhir kan V ya. V itu vaskular. Jadi vaskular itu pembuluh darah. Prinsipnya kasus-kasus pembuluh darah yang memerlukan pembedahan, nah dokter BTKV bisa memberikan pelayanan atau bantuan. Seperti itu Mbak Vina kira-kira. Iya, jadi kan layanan BTKV ini termasuk baru ya di RSU Kaliwates. Jadi ini, Dok, maksudnya masyarakat Jember itu yang seperti apa nih yang bisa dilayani oleh dokter spesialis BTKV ini? Oke, Rumah Sakit Kaliwates ini kan baru membuka pelayanan bedah TKV di sini memang. Nah, kita harapkan memang bisa mencakup luas, kalau bisa sampai bedah jantung nanti seperti itu. Tapi karena memang baru awal, kita bertahap. Jadi kasus-kasus yang bisa kita lakukan pelayanan di Rumah Sakit Kaliwates ini lebih pada kasus-kasus pembuluh darah tadi atau vaskular. Jadi pasien-pasien yang seperti contohnya itu kasus pasien yang membutuhkan akses vaskular, seperti pasien yang cuci darah rutin atau kemoterapi rutin, itu bisa kita kerjakan di sini. Lalu kasus-kasus seperti kaki diabetes. Jadi kaki diabetes itu pada umumnya problemnya itu problem pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darahnya bermasalah, nah itu perlu kita atau bisa kita konsultasi ke dokter BTKV di Kaliwates ini. Kasus varises dan tentu lain sebagainya. Seperti itu Mbak Vina. Ya, tadi kan salah satunya kalau nggak salah ada diabetes ya, Dok ya, kaki diabetes. Itu yang seperti apa, Dok, kira-kira yang bisa dilayani? Oke, jadi memang salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus itu luka kronis pada kakinya. Jadi secara garis besar buat masyarakat awam khususnya penderita diabetes, gula darah yang tinggi itu komplikasinya pada kerusakan pada pembuluh darah, dan tentu itu perlu waktu sehingga kronis prosesnya. Pembuluh darahnya jadi seperti apa? Jadi pembuluh darahnya bisa merusak, itu maksudnya membuat aliran darahnya itu berkurang
ke ujung-ujung, khususnya ujung-ujung kaki. Nah, seperti itu, dan kelainan saraf biasanya. Nah, sehingga mengapa pasien-pasien yang menderita diabetes atau gula darah tinggi itu perlu periksa ke dokter vaskuler atau bedah TKV, itu untuk screening, jadi untuk mengetahui sejak dini apakah sudah ada kelainan pembuluh darah di kakinya sebelum terjadi luka yang kronis tadi. Karena kalau sudah terjadi luka yang kronis dan sulit untuk disembuhkan atau untuk dikeringkan, ya jangan sampai berujungnya itu pada amputasi atau kakinya dipotong. Nah, sehingga makin dini atau makin awal pasien itu diketahui ada kelainan pembuluh darahnya, nah, kita bisa melakukan intervensi segera gitu. Entah kita lakukan pemeriksaan lanjutan atau sampai biasanya kita kerjakan balon atau dikembangkan pembuluh darahnya itu. Seperti itu, Mbak. Jadi kepentingan pasien-pasien diabetes mellitus itu untuk kontrol atau periksa dokter bedah TKV itu seperti itu. Jadi intinya itu bagi para penderita diabetes tidak harus menunggu luka dulu ya baru periksa ya. Jadi mendeteksi lebih awal ke dokter spesialis BTKV untuk diabetesnya. Jadi untuk para pengidap diabetes tidak harus menunggu luka untuk periksa ke dokter BTKV. Jadi pendeteksian lebih awal itu penting ya, Dok ya? Ya, betul. Itu. Nah, ini ada lagi yang menarik perhatian saya nih, Dok, untuk yang varises. Ini kan termasuk teman-teman saya banyak tuh, Dok, penderita varises ya. Itu gimana, Dok, untuk treatmentnya, mungkin untuk konsultasinya? Ya. Varises itu merupakan salah satu kasus yang banyak ya sebetulnya ya, kasus yang banyak di masyarakat, khususnya yang perempuan-perempuan itu, jadi yang cewek-cewek gitu itu, karena mereka lebih aware atau lebih sadar karena gejala awal itu mengganggu secara kosmetik gitu, jadi ada mungkin kakinya kok ada yang aneh, nah, seperti itu. Nah, bagaimana penanganannya? Ya secara garis besar memang ada penanganan khusus, jadi baik itu secara medis maupun pembedahan. Nah, jadi masyarakat Jember dan sekitarnya kalau ada keluhan yang terkait varises, entah itu memang yang sudah kelihatan atau masih yang kecil-kecil, itu bisa di Kaliwates ini bisa untuk melakukan pelayanan pemeriksaan atau bahkan pembedahan terapi varises tersebut. Itu Mbak Vina. Ya, jadi cukup banyak ya maksudnya yang bisa dikonsultasikan ke dokter Zaki, dokter spesialis BTKV, ada diabetes, ada varises, dan masih banyak lagi. Bagi para sahabat RSUK nih yang mau konsultasi dengan dokter Zaki, kita buka pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat ya, Dok, jam 18 sampai selesai, dan untuk weekend Sabtu dan Minggu jam 9 pagi. Ya, dan jangan lupa bagi para sahabat RSUK untuk follow Instagram kami @rsu.kaliwates. Di situ banyak info-info terkait pelayanannya RSU Kaliwates, dan YouTube kami RSU Kaliwates. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di Bincang Sehat selanjutnya.